Halo semuanya, nama aku Dania Putri Reziska. Jadi di sini aku akan menjelaskan apa itu manajemen pendidikan inklusi. Jadi inti dari pembahasan aku hari ini adalah bagaimana sekolah dikelola agar bisa menjadi rumah belajar yang ramah bagi semua anak tanpa terkecuali. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita samakan persepsi terlebih dahulu mengenai apa sebenarnya esensi dari manajemen inklusi itu sendiri. Secara sederhana, manajemen pendidikan inklusi bukan sekedar menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Ini adalah sebuah proses sistematis yang artinya kita merencanakan, mengorganisir, dan mengawasi seluruh sumber daya sekolah, baik itu guru, anggaran, maupun fasilitas, agar semuanya berfokus pada satu tujuan, memberikan layanan pendidikan yang efektif bagi setiap siswa. Nah, mengapa inklusi itu penting? Karena didasari oleh 3 pilar utama, yaitu hak belajar adalah hak asasi. Kedua, kita melihat keberagaman bukan sebagai beban, melainkan kekayaan warna di kelas. Dan ketiga, akses adil, di mana setiap anak mendapatkan bantuan yang sesuai dengan hambatan yang mereka miliki. Baik, bisa kita baca di sini, manajemen pendidikan inklusi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pembelajaran pada sekolah inklusi. Dan yang seperti yang sudah saya katakan tadi, prinsip dasar pendidikan inklusi itu ada 4. Setiap anak berhak belajar bersama, menghargai keberagaman, akses yang adil, dan partisipasi penuh. Lalu juga kita tidak perlu ragu karena perjuangan inklusi ini memiliki payung hukum yang kuat di Indonesia. Nah, mulai dari UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 hingga Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Regulasi ini menjamin bahwa setiap anak dengan potensi kecerdasan istimewa atau kelainan berhak mendapatkan pendidikan di lingkungan yang tidak membatasi. Lalu juga ada siklus manajemen, yaitu POAC, cuma tidak ada di PPT. Bagaimana cara menjalankannya? Kita menggunakan siklus manajemen klasik, yaitu POAC tadi, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Planning itu merencanakan kebutuhan siswa. Organizing membagi tugas antara guru kelas dan guru pembimbing khusus. Lalu actuating, pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan yang terakhir controlling, evaluasi berkala untuk melihat perkembangan siswa. Baik, setelah itu ada juga tantangan dan solusinya. Yang pertama itu, hambatan di lapangan seperti kurangnya GPK, stigma negatif, dan masyarakat atau keterbatasan dana. Nah, strategi penyelesaian solusinya bisa dilakukan sekolah seperti pelatihan rutin untuk guru reguler. Jadi tentu di lapangan itu kita akan menghadapi tantangan besar. Nah, menghadapi tantangan tersebut, solusinya bukan menyerah. Kita harus meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan serta edukatif masif kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma. Karena inklusi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas guru di kelas. Nah, untuk menutup apa yang sudah saya jelaskan, saya sebelumnya mohon maaf atas sangat kurangnya penjelasan dari saya, karena saya pun merasa begitu. Jadi di sini ada kesimpulan, manajemen pendidikan inklusi adalah pengelolaan sistematis sumber daya sekolah mencakup kesiswaan, kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana prasarana untuk menciptakan pendidikan yang adil bagi semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, sesuai landasan hukum dengan solusi peningkatan kompetensi dan kesadaran meski menghadapi berbagai tantangan. Dengan itu demikianlah hal yang dapat saya jelaskan. Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih.